kembali lagi ke DPR itu ya, yang punya kuasa untuk kemudian mengontrol kerja pemerintah mengatasi situs-situs tadi, misalnya Kominfo kan, kan tinggal Komisi 1 panggil aja tiap minggu itu Kominfo. Kalau masih ada orang yang kemudian mengeluh jadi korban judi online, itu artinya Kominfo-nya tidak beres, ya. Salam ngopi ringan. Selamat datang Bung Lusius di Ngopi Ringan. Apa kabar Bung Lusius? Kabar baik Bung Norben, terima kasih sudah mengundang saya. Oke Bung Lusius. Bung Lusius, judi online semakin merajalela di masyarakat. Bahkan mirisnya DPR kita juga terjerembab pada kasus yang sama. Gimana Bung Lusius mengomentari anggota dewan kita ini? Ya mungkin untuk sekedar bercanda aja dulu, mungkin karena mereka wakil rakyat, lalu apa yang terjadi di kalangan masyarakat ya juga mesti ada di DPR gitu ya. Tapi buat saya sih ini nggak mengejutkan banget gitu ya, dengan situasi DPR kita yang misalnya dalam hal korupsi saja, itu mereka masih saja selalu ada saja yang terlibat gitu ya. Dan karena itu ketika informasi terkait judi online juga terjangkit ke anggota DPR, buat saya nggak mengejutkan banget gitu ya, DPR dengan kecenderungan untuk terlibat di urusan-urusan kotor, ya artinya nggak mengherankan banget dong. Mereka juga ada dalam daftar terjebak dalam judi online itu gitu ya. Apakah Bang Lusius mau mengatakan bahwa penyakit masyarakat ini sebenarnya sudah lama gitu merajalela di dalam tubuh anggota dewan kita ini? Betul, mereka ini muncul dari tengah masyarakat kan, pilih setiap 5 tahun kan. Iya, jangan-jangan sebelum jadi anggota DPR itu sudah jadi aktivitas hariannya gitu ya. Lalu saat di DPR mereka merasa ini tempat paling nyaman untuk melakukan itu, karena tidak ada sanksi yang akan diberikan gitu. Walaupun ada peraturan di tata tertib DPR itu, judi itu termasuk salah satu aktivitas yang dilarang gitu ya, di pasal 3 Kode Etik DPR gitu. Artinya mereka memanfaatkan statusnya ya sebagai anggota dewan, tidak ada yang hak mengontrol mereka. Walaupun ada, tapi kekuasaan mereka itu mereka pakai gitu. Betul, itu surga gitu ya. Surga untuk berbuat baik, surga juga untuk melakukan hal-hal buruk. Minimal itu yang kita bisa katakan terhadap perilaku DPR selama ini gitu ya. Korupsi yang terus-menerus terjadi, dan lalu sekarang judi online. Judi online ini kan baru terungkap saja gitu ya. Kita nggak tahu dari dulunya mereka sudah melakukan itu. Kan kita pernah juga heboh dengan cerita anggota DPRD DKI yang sedang melakukan aktivitas judi online itu gitu saat rapat berlangsung gitu ya. Terang-terangan ya Wakat ya. Ya, yang mengherankan setelah berita itu heboh gitu ya, tidak ada upaya dari DPR RI maupun DPRD seluruh Indonesia untuk memastikan anggota-anggota mereka ya. Dan kalau sikap tegas dari DPR sebagai lembaga untuk membatasi atau melarang anggotanya judi online, artinya kemudian mudah membuat kebijakan untuk memastikan tidak ada anggota DPR yang terjebak judi online. Tapi kan kita tidak lihat setelah heboh 1-2 hari anggota DPRD itu di media massa, ya lalu hilang, ya tiba-tiba muncul lagi ketika pemerintah membentuk Satgas Judi Online. Lalu Pak Habibur Rahman di DPR mengungkapkan bahwa di DPR juga ada tuh, dia ada anggota keluarga dari DPR yang melaporkan ke MKD soal anggota DPR yang ikut berjudi online. Mendengar itu juga tidak ada respon luar biasa gitu dari DPR sebagai lembaga gitu, untuk memastikan anggota yang terjebak judi online itu segera kemudian ditindak atau diproses atau apapun lah namanya gitu. Itu ada yang menarik. Ada pembentukan di DPR sendiri ada MKD. Ya. Untuk persoalan-persoalan seperti ini ranahnya ada di sana. Lalu pembentukan Satgas Judi Online. Nah, enggak ada itu hasil kerja yang kemudian dipublikasikan ke publik atau dipublikasikan tapi kemudian tidak ada tindak lanjut dari setiap keputusan yang mereka ambil. Ya mungkin karena baru kali ya, baru ramai gitu ya. Lalu ya Satgas Online ini seperti juga sedang mencari apa yang mereka mau kerjakan. Betul. Yang orang harapkan itu kan sekarang ada begitu banyak orang terjebak di judi online.
Ya. Bahkan ada yang kemudian sebagai dampak lanjutan dari judi online, ada istri membunuh suami, Betul. ya. Ada orang yang kemudian bunuh diri dan lain sebagainya. Ada macam-macam kasus kejahatan efek lanjutan dari judi online, gitu ya. Ya. Dan ada begitu banyak pengakuan bahwa judi online itu sudah merebak kemana-mana dan melibatkan banyak pihak, banyak orang, gitu ya. Kan mesti Satgas dengan kewenangan yang dimilikinya langsung bertindak untuk memastikan ini bisa diputus. Betul. Yang ada sekarang mereka mulai lari misalnya ke tindakan pencegahan. Ya. Betul, pencegahan juga penting, tapi fakta bahwa ada begitu banyak orang yang sudah terjebak dalam kubangan judi online, mestinya itu jadi perhatian utama dulu, ya. Ya. Sambil pada saat yang sama tentu menyiapkan instrumen untuk pencegahan. Nah, ada yang menarik Bang Lucius. Di masyarakat untuk mengusir kejenuhan, seringkali orang terjebak dalam judi online. Itu di masyarakat biasa itu. Nah, pertanyaannya, bagi DPR yang terlibat di dalam judi online ini, apa mereka juga jenuh dengan kerjaan mereka atau mereka kekurangan kerjaan sampai Itu pertanyaan menarik tuh. Ya. Saya lebih memilih jawaban yang kedua. Jangan-jangan karena kurang banyaknya pekerjaan, jenuh terus duduk di kursi empuk di DPR itu, lalu mereka iseng-iseng buka handphone, Ya. seperti sedang main game. Ternyata di sana juga ada yang namanya judi, gitu. Ya. Mungkin itu saya kira yang menjelaskan, gitu. Ada begitu banyak waktu kosong yang dimiliki oleh anggota DPR, gitu ya, membuat mereka kemudian nampak punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti judi online ini. Tapi kalau kita bandingkan Bang Lucius dari raport yang dibuat oleh Formapi, evaluasi tahunan yang sering dibuat oleh Formapi, lembaga yang sering membuat kajian tentang kinerja anggota DPR ini, justru sangat kurang produktivitas mereka dalam tugas utama mereka. Salah satu Jadi ya, kan mereka sudah sibuk dengan judi online itu, makanya tugas utama membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Apalagi kita tahu periode 2019-2024 ini nyaris tidak perlu diawasi pemerintahnya. Yang ada pemerintah yang ngatur-ngatur DPR, gitu. Jadi banyak sekali tugas fungsi pokok DPR yang kemudian ya tidak perlu dilakukan lagi, tidak penting untuk dilakukan oleh DPR lagi. Semuanya sudah berjalan sebegitu rupa, gitu ya. Seperti pengawasan, gitu ya. Pemerintah dengan koalisi besar yang di parlemen, hampir pasti tidak perlu kemudian disoroti oleh DPR secara detail, gitu ya. DPR tinggal kemudian oke semua terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi satu fungsi besar dari 3 fungsi DPR itu ya otomatis tidak menyita banyak waktu DPR lagi, ya. Legislasi dan banyak sekali yang direncanakan, tapi yang akhirnya yang dikerjakan apa yang benar-benar penting untuk pemerintah, ya. Jadi undang-undang yang kemudian dibahas, diselesaikan oleh DPR di periode ini hampir sebagian besar yaitu undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk kebutuhan program pemerintah yang paling urgent, gitu ya. Lalu di bidang anggaran, ya, yang nyusun RAPBN itu kan semuanya pemerintah. DPR kemudian tinggal membahasnya. Bahkan tidak perlu menggunakan otak yang sangat canggih untuk kemudian menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi saya kira dalam banyak hal akhirnya DPR periode ini sangat dipermudah, gitu ya, oleh kondisi politik di mana koalisi itu jadi sangat dominan di DPR, gitu ya. Lalu ya anggota DPR yang 575 orang ini merasa bahwa enak nih jadi anggota DPR nih, gak ada kerjaan yang luar biasa menyita waktu nih. Oke lah, untuk membuang-buang waktu, pergilah ke gadget masing-masing lalu coba untuk bergumul dengan namanya judi online. Nah, soal fungsinya pemerintah dan legislatif, gitu. Legislatif salah satu fungsi utama adalah mengontrol kerja pemerintah. Betul, itu pengawasan, ya. Ya, pengawasan. Nah, belakangan ini Kementerian Kominfo selalu mengkampanyekan memberantas situs-situs judi online. Tapi kenyataan hari ini terus menjamur. Ya. Nah, bahkan DPR juga udah terlibat di dalamnya itu. Bagaimana Bung Lucius melihat mekanisme kerja seperti ini gitu? Ya, saya kira keprihatinan besar ketika mendengar DPR terjebak judi online itu justru karena itu, gitu ya. DPR sebagai lembaga tinggi negara,
sebagai lembaga perwakilan rakyat sebenarnya satu-satunya yang paling diharapkan untuk memastikan apa yang jadi kebijakan pemerintah itu bisa dieksekusi. Iya. Ya, itu kalau DPR-nya tidak menjadi bagian dari masalah. Persis. Ya. Ya. Saya kira sulitnya di sini itu Kominfo punya kebijakan untuk menghapus portal-portal judi online. Yeah. Ya. Tapi pada saat yang sama DPR tidak bisa melakukan pengawasan itu gitu ya, tidak melakukan pengawasan yang objektif terhadap Kominfo. Apakah benar Kominfo sudah memban semua itu portal-portal judi online? Yeah. Kan itu nggak bisa dengan DPR yang kemudian ikut-ikutan terjebak dalam judi online, dia nggak bisa melakukan pengawasan. Problemnya persis di situ karena mereka terlibat. Betul. Yeah. Ya. Jadi saya kira kenapa kemudian bahasan tentang DPR yang terlibat judi online itu begitu tersebar luas dan ramai dibicarakan justru karena itu. Kalau judi online itu ibarat narkoba, ini jadi penyakit yang kemudian bisa menjangkiti siapa saja gitu ya. Yeah. Lalu kan kita butuh pihak yang kemudian bisa memutus ini gitu. Yeah. Dan pihak yang paling punya kuasa besar untuk melahirkan aturan, untuk menegakkan aturan itu adalah DPR. Mereka yang punya kuasa untuk memerintahkan pemerintah bikin kebijakan ini, sediakan anggaran untuk ini, lalu lakukan ini gitu untuk memastikan judi online ini bisa diputus penyebar luasannya di tengah masyarakat. Tapi apa jadinya? Yeah. Kalau mereka juga justru menjadi bagian dari judi online yang sedang ingin kita berantas itu. Yeah. Jadi susah jadinya dengan fakta bahwa DPR ikut juga dalam judi online itu untuk memastikan perang besar menghadapi judi online itu bisa dilakukan. Oke Bang Lusius, ketika ini terbuka ke publik, lalu tidak sedikit DPR juga yang mau pasang badan meminta PPATK untuk membuka data siapa-siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Mereka memasang badan gitu. Yeah. Lalu kemudian meminta mereka nama-nama itu diserahkan ke MKD untuk kemudian mengeluarkan hukum sesuai dengan aturan yang ada di sana. Gitu. Yeah. Nah, belakangan ya aturannya itu adalah aturan hukumnya itu yang diterbitkan oleh MKD itu 4 tahun penjara dan denda 10 juta. 10 juta. Itu Bung Lusius, cukup nggak sih hukuman segitu untuk anggota DPR yang terlibat di dalam sebenarnya sih nggak ada aturan hukuman penjara gitu di kode etik gitu. Yang di kode etik itu sanksinya itu teguran gitu ya, itu yang sanksi paling ringan. Lalu teguran tertulis gitu ya. Dan kemudian pemberhentian gitu ya. Dari anggota DPR gitu. Betul. Jadi kode etik itu hanya mengenal sanksi itu saja, dan kita berharap atau saya minimal berharap untuk kasus judi online anggota DPR yang terlibat judi online itu sanksi yang paling tepat untuk diberikan kepada mereka itu ya sanksi pemberhentian. Yang saya katakan tadi, satu-satunya lembaga yang harusnya kita paling andalkan untuk memastikan perang terhadap judi online ini bisa diatasi itu DPR. Karena mereka punya kuasa untuk membuat regulasinya. Mereka juga punya kuasa untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan memberantas judi online ini ya. Jadi dari sisi itu ketika kemudian DPR ikut juga terjebak di sana dan kita ada dalam lingkaran setan gitu, tidak tahu lagi bagaimana mencari jalan keluar gitu, ya kita berharap dengan hukuman berat atau sanksi berat pemberhentian itu bisa menimbulkan efek jera untuk anggota DPR lain. Mungkin nggak itu Bang, pemberhentian seperti itu? Mungkin saja ini waktu menuju akhir periode ini tinggal sedikit lagi gitu ya. Kan tidak ada beban politis lagi mestinya pada anggota DPR ini untuk bertarung di pemilu gitu ya, dengan partai politik dan juga dengan pemilih. Harusnya itu membuat MKD bisa bekerja lebih tegas, lebih keras gitu ya. Tentu harapan utamanya agar ketegasan MKD yang sekarang memberikan hukuman itu bisa melapangkan jalan bagi DPR periode baru gitu ya. Dengan sudah dibersihkan di akhir periode ini, DPR baru nanti akan diisi oleh orang-orang yang bersih dari judi online. Kalau sudah bersih dari judi online, kita punya harapan besar mereka kemudian bisa menjadi komandan gitu ya dalam perang bersama melawan judi online ini. Itu harapan besarnya. Kenapa kemudian yang kita harapkan sekarang itu sanksi dari MKD kepada anggota DPR 2019-2024 yang terlibat judi online itu adalah pemecatan. Untuk itu. Gitu. Sebagai efek jera juga buat
anggota-anggota yang baru. Betul, juga untuk contoh bagi publik gitu ya. Ya. Kalau sanksi untuk anggota DPR saja sampai pada pemberhentian, Ya. itu artinya ini serius gitu untuk publik gitu. Sehingga mudah juga bagi DPR untuk kemudian bilang Satgas, kerja yang benar loh, kerja yang cepat loh. Jangan justru diberikan kepercayaan jadi Satgas judi online, justru terjebak di mafia judi online. Kan bisa saja begitu gitu ya. Ya. Kalau mereka mulai tidak tegas melakukan penindakan, jangan-jangan justru mereka mulai menikmati gitu ya. Ya. Terlibat menjadi bandarnya lah, terlibat dalam apapun lah yang jadi bagian dari judi online. Ya. Nah, terkait dengan DPR baru, itu adalah harapan kita, harapan Indonesia ke depan itu untuk merubah wajah parlemen kita ke depan. Dugaan, Bang Lusius, apakah ada juga yang terpilih yang baru ini juga sudah terjangkit dengan penyakit masyarakat ini, Bang Lusius? Kalau soal menduga, saya kira sangat mungkin ya. Mungkin. Kan kita juga mendengar dari PPATK kemarin bahwa ada sekitar 80 triliun duit yang diduga tidak jelas gitu asal usulnya, dihabiskan orang saat pemilu kemarin gitu ya. Sekitar 80 triliun. Itu artinya judi online ini juga sangat mungkin menyumbang banyak pada partai politik, pada calon yang ikut berkontestasi di pemilu 2024. Dan kalau duit judi online itu betul-betul begitu dahsyat banyaknya gitu ya, itu artinya jangan-jangan yang menang, karena orang selalu bilang kan 2024 ini pemilu paling brutal. Brutalnya itu karena yang menang itu lebih banyak karena menggunakan uang, money politis gitu ya. Jadi jangan-jangan sebagian yang menang ini juga menang karena dibantu oleh duit dari judi online ini gitu ya. Entah sebagai pemain judinya, atau entah sebagai apanya ya, bandar. Nah, entah sebagai bandar gitu ya. Kalau begitu kan artinya sangat mungkin ada bandar atau ada orang yang dibiayai bandar gitu ya, yang menang sebagai anggota DPR 2024-2029. Kenapa harapan kita PPATK itu tidak hanya membuka siapa yang terlibat di judi online dari anggota DPR yang sekarang saja, tapi yang paling penting justru membuka juga profil anggota DPR 2024-2029 yang terjebak judi online. Itu lebih penting justru untuk kepentingan kita menciptakan DPR baru yang lebih berintegritas, yang lebih bermartabat. Ini sangat memprihatinkan, Bang Lusius ya. Nah, proses-proses demokrasi di negara kita bahkan ya, tadi Bang Lusius mengatakan bahwa bahkan ada dugaan anggota DPR yang didanai ya, disponsori oleh orang bandar judi online itu. Lantas pertanyaan kita, Bang, lembaga mana yang mau diharapkan oleh masyarakat kemudian untuk menuntun Indonesia ini ke depan, masyarakat ini ke depan? Itu dia, kalau sekarang kan tidak ada presiden yang sejauh ini belum disebut terjebak dalam judi online kan. Artinya dia cukup leluasa sebenarnya gitu ya. Tapi kan ini presiden sendiri ya, dan mungkin wakil presiden ya. Yang di bawah-bawahnya ya kita nggak tahu lagi. Dugaan itu hampir semua lembaga sudah terjangkit gitu ya dengan judi online ini. Itu artinya tidak ada yang kita bisa harapkan bisa total gitu ya. Ini seperti narkoba aja lah. Dari dulu perang terhadap narkoba, tapi sampai sekarang kita nggak pernah bisa menyaksikan Indonesia tanpa narkoba. Saya kira itu juga terjadi pada judi online ini gitu ya. Perangnya 1-2 hari awal pembentukan Satgas begitu heboh di media massa. Tapi 1 bulan 2 bulan ke depan kita nggak tahu apakah ini masih jadi bahan pembicaraan atau tidak. Dan saat ini tidak dibicarakan orang lagi, para penjudi dan bandarnya sudah mulai sibuk dengan strategi baru untuk memasarkan judi online itu ke publik gitu ya. Kenapa kemudian mestinya yang paling strategis buat saya sih ya itu DPR, tetap DPR. Dia punya kuasa pengawasan terhadap kepolisian, dia punya kuasa pengawasan terhadap kejaksaan, terhadap KPK, terhadap semua lembaga di Indonesia ini aja lah ya. DPR itu punya kuasa untuk mengawasi kerja mereka gitu ya. Kalau mereka sendiri kemudian jadi bagian dari persoalan, bagaimana mereka kemudian bisa lantang ya memerintahkan lembaga-lembaga lain untuk menjalankan tugas. Tapi Bang Lusius, kerja judi online itu senyap, sunyi, dalam keheningan. Ya, bagaimana memastikan bahwa anggota dewan kita, entah yang sekarang atau yang akan datang ini, sudah tidak terlibat
di dalam judi online ini? Kan PPATK setiap saat bisa melacak aliran dana untuk judi online itu. Kan dari aliran dana lah mereka kemudian bisa menemukan nama-nama itu. Dan sangat canggih kerjanya gitu ya. Tidak hanya kemudian nama-nama tanpa jejak gitu ya. Ini lengkap loh. Alamat dari orang yang terlibat itu, rekeningnya, terus jabatannya. Jadi semua ada di PPATK gitu ya. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk memetakan siapa yang terlibat dan tidak terlibat gitu ya. Dan bahkan sampai wartawan pun kan ada yang diketahui terlibat dalam judi online. Jadi saya kira sih ini mestinya perkaranya jadi mudah. Karena sesenyap-senyapnya pergerakan bandar judi online juga judi online itu sendiri di media digital sekarang. Tapi pada saat yang sama mereka tidak pernah bisa lepas dari yang namanya relasi dengan perbankan. Dan dengan itu saya kira mudah kemudian untuk memastikan uang orang-orang ini dan rekening siapa saja yang kemudian terlibat dalam judi online ini. Bung Lusius, mungkin ini untuk closing statement supaya penyakit masyarakat ini bisa berhenti, tidak lagi kemudian menjadi problem entah di masyarakat maupun di DPR sendiri gitu. Apa yang mau disampaikan oleh Bang Lusius gitu? Ya, saya kira pertama sih konsistensi pemerintah gitu ya, dalam menegakkan aturan gitu ya, khususnya terkait bagaimana perang terhadap judi online ini bisa dilakukan hingga ke akar-akarnya gitu ya. Kan banyak orang mengatakan sebenarnya judi online ini paling mudah untuk diberantas, karena pemerintah punya kuasa untuk membatasi pergerakan mereka melalui monitoring terhadap website-website atau portal-portal di dunia maya yang terlacak digunakan sebagai media judi online itu gitu ya. Jadi kalau Kominfo-nya konsisten gitu ya untuk setiap hari gitu, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs itu, ya harusnya sih tidak bisa berkembang gitu ya. Kalau investor atau bandar-bandar judi itu merasa tidak aman lagi gitu kan. Hari ini dia buka yang baru, diblokir lagi, besok buka yang baru, blokir lagi. Ya gimana mau nyaman gitu ya. Harus ada konsistensi dari pemerintah ya Bang. Iya, jadi dan dia punya kuasa untuk itu gitu ya. Jadi mestinya kalau sekarang itu judi online gitu meluas ke masyarakat, yang harus kita persalahkan kan Kominfo yang punya kewenangan itu ya. Kemana aja lu memblokir itu selama ini gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang kemudian memanfaatkan judi online untuk kepentingan memperkaya diri gitu ya, ini adalah ruang yang sangat leluasa dan menjanjikan ya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Coba bayangkan saja kalau misalnya ada situs judi yang harusnya diblokir gitu ya, tapi bandarnya itu kemudian menyogok aparat pemerintah, lalu aparat pemerintahnya mendapatkan uang, situs judinya terus jalan gitu ya. Ya lalu ya tidak bisa diblokir jadinya gitu ya, situs-situs judi online-nya terus tersebar gitu ya. Terus jadi permainan yang mengasihkan untuk begitu banyak orang. Jadi konsistensi dari pemerintah untuk menertibkan portal-portal judi online itu, saya kira itu langkah paling awal untuk memastikan ini bisa diatasi gitu ya. Yang kedua, kembali lagi ke DPR itu ya, yang punya kuasa untuk kemudian mengontrol kerja pemerintah mengatasi situs-situs tadi, misalnya Kominfo kan, kan tinggal Komisi 1 panggil aja tiap minggu itu Kominfo. Kalau masih ada orang yang kemudian mengeluh jadi korban judi online, itu artinya Kominfo-nya tidak beres, ya. Udah tegur, usulkan ke presiden digantilah kalau nggak becus gitu ya. Jadi sesederhana itu kalau pejabat-pejabat yang punya kewenangan untuk itu menjalankan tugasnya dengan benar. Tapi itu dia, Indonesia ini masih darurat korupsi. Banyak orang yang selalu mencari celah mendapatkan kekayaan atau keuntungan untuk dirinya sendiri dari sumber-sumber yang ilegal. Partai politik mendapatkan sumber kekayaan atau sumber keuangan untuk membiayai kehidupan partai politiknya dari dana APBN yang didapatkan secara ilegal dari kementerian gitu ya. Anggota DPR, dari proyek, dari program, dari apapun, termasuk yang paling mungkin mereka lakukan dari judi online ini. Kenapa kemudian ini terus bisa bertahan? Ya hanya mungkin dijelaskan oleh orang-orang yang korup gitu ya. Dan kita tahu lembaga-lembaga yang korup itu selama ini ya DPR,
ya di pemerintah, di eksekutif juga ada gitu ya. Jadi ya mental korupsi itu yang paling mungkin menjelaskan kenapa judi online ini terus ada gitu. Karena ada orang yang kemudian memanfaatkan duit banyak yang mengalir di judi online bisa dijadikan celah untuk memperkaya diri gitu ya. Jadi saya kira ini harus berjalan beririsan sih. KPK juga harus bisa melacak gitu ya, atau mengambil tindakan tegas kalau ada pejabat pemerintah yang mendapatkan keuntungan dari judi online, itu yang harus jadi tersangka pertama korupsi di KPK gitu, atau pencucian uang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penegak hukum saya kira di samping DPR tadi, penegak hukum harus bisa dipastikan bisa menjalankan tugasnya menegakkan hukum terkait judi online ini gitu ya. Dan untuk itu harus membersihkan dulu orang-orang di lembaga penegak hukum itu gitu ya dari judi online ini, khususnya yang di level-level tingginya. Karena itu dia korupsi sistemik kita itu terjadi atau melibatkan satu lembaga secara bersamaan gitu ya. Jadi apa yang kita pernah dengar misalnya soal model Sogo kan, jadi yang di bawah yang ambil setoran ke lapangan lalu dia menyetor ke atasnya terus begitu gitu ya, piramida terbalik gitu. Jadi saya kira ya perangnya harus berbarengan sih, judi online iya, korupsi juga iya. Begitu. Polisius, terima kasih sudah datang di Ngopi Ringan. Siap Bung Norben, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.